model piye iki? Uppercut Kang. Uppercut iki pukulan. Model piye iki? Cukuran. Uppercut. Uppercut iki jenis pukul piye iki? Uppercut iki pukulan. Jadi kita lagi Mas. Iya. Jadi gini Mas, kalau saya kan punya pengalaman ya. Iya. Dulu pernah diajak oleh salah satu brand lah ya, salah satu brand ternama gitu ya kan, jadi kepala sekolahnya gitu kan. Di kelas barber itu. Iya di kelas barber. Jadi saya dipercayakan untuk jadi kepala sekolahnya itu di apa namanya di sekolahnya dia, di akademinya dia. Nah, cuman karena saya orang yang ibaratnya dari dulu itu satu sama pada buku, Iya. ya kan, akhirnya saya tanya, ini udah ada perizinannya belum, ya kan, Iya. ibaratnya legalitasnya, pada bukunya segala macam. Nah, mereka bilang belum, gitu ya kan, jadinya saya cancel dulu, saya bilang saya mau, gitu ya kan, apa namanya ikut kerjasama, ya kan, tapi dengan syarat harus legal dulu, saya bilang gitu, ya Iya. kan. Akhirnya karena kita kepentok sama covid lah gitu ya kan, jadi udah akhirnya saya pikir kita buka sendiri aja gitu ya kan, akhirnya ngurusin legalitas pada dirinya ya kan, biayanya apa segala macem. Juga teman-teman instrukturnya juga ya paling tidak itu sadar gitu ya kan, bahwa menjadi instruktur juga bukan sekedar jadi instruktur, tapi juga memang harus dibekali sama sertifikasi BNSP kan. Iya. Kayak gitu. Mas Baik udah sendiri udah BNSP ya? Sudah. Alhamdulillah. Jadi kayak gitu Mas. Jadi kadang-kadang saya bukannya itu ya, kita melihat nih banyak gitu ya kan teman-teman yang buka kursus gitu ya kan, tapi badan hukumnya ini nggak apa namanya belum diurus ya kan, atau segala macam. Terus juga instrukturnya ini belum apa namanya belum bersertifikat BNSP gitu Iya. kan. Kalau menurut saya itu kurang gitu ya. Karena apa? Karena orang-orang yang belajar apa namanya di sertifikasi BNSP pada saat trainer gitu ya, baik itu level 3, level 4 atau level 6, kalau menurut saya ketika mereka sudah ikut BOD itu jauh lebih bagus. Mereka akan lebih terstruktur gitu ya kan, cara mengajarnya dia tahu ya kan apa nih yang harus kita lakukan hari ini misalnya gitu ya kan, semuanya udah ada ya kan. Karena kan level 4 itu kan bagaimana cara mendesain ya kan program pembelajaran di lapangan kan, seperti itu. Level 6 itu adalah bagaimana mengelola sebuah lembaga pelatihan kan kayak gitu. Menurut saya kalau teman-teman instruktur di Indonesia khususnya gitu ya kan, mereka apa sadar akan pentingnya apa namanya sertifikasi BNSP itu, saya yakin itu jauh lebih baik gitu ya kan. Makanya saya selalu dukung gitu teman-teman yang memang belum BNSP, dia mari kita BNSP bareng-bareng. Ngurus BNSP. Terus juga lembaga khususnya nih yang belum apa namanya belum legal ya kan, urus kan seperti itu ya. Walaupun nanti Lebih baiknya begitu. lebih baiknya seperti itu. Iya. Agar apa? Agar ada pertanggungjawabannya nanti, gitu ya kan? Iya. Karena saya malu nih Mas, saya mau mengeluarkan sertifikat kursus gitu ya kan buat teman-teman yang udah pada lulus. Sebenarnya kan apa namanya ada hukumnya kan gitu ya kan. Iya. Nggak semua orang itu bisa mengeluarkan sertifikat kayak gitu ya kan. Iya. Ini dengan bangganya mereka mengeluarkan sertifikat sementara badan hukumnya atau legalitasnya aja belum jelas. Nah itu kan yang harus kita apa namanya benahi bareng-bareng kan, sama-sama gitu ya kan, supaya nanti teman-teman ini bisa sama-sama maju. Makanya itu saya bikin buku. Nah ini saya boleh di Mas. Yang bertaper ini. Nah ini salah satu bukunya itu biar teman-teman tuh belajar bagaimana apa namanya legalitas badan hukumnya ya kan, bagaimana cara teman-teman itu bisa mengajar itu secara terstruktur kayak gitu. Lengkap ini Mas ya. Iya, ya gitu. Jadi apa namanya teman-teman tuh bisa belajar lah ya sama-sama gitu bagaimana kita itu sama-sama maju dan memajukan industri ini ya kan, tapi dengan cara-cara yang apa yang mulia gitu ya kan. Ibaratnya kan kita juga pengen nih apa namanya teman-teman di dunia barber ini maju gitu ya kan. Iya. Sama-sama. Nah kalau menurut guru saya kayak gini, kalau kamu mau maju, kalau kamu mau bertumbuh, kalau kamu mau berkembang ya kan, yang pertama itu adalah kamu harus legal. Seperti itu kan. Iya, harus resmi dulu, apapun itu, ya kan.
kayak gitu, mau buka kursus ya kan, atau mau buka akademi, mau buka pelatihan, kalau sebenarnya sudah legal kita enak gitu ya kan. Walaupun nanti pada akhirnya ya kita harus taat akan pajak kayak gitu ya kan. Pajak kan juga nggak terlalu besar kayak gitu ya kan, kalau untuk yang di bawah 4,8 kan masih 0,5% kayak gitulah. Jadi saya sangat bangga nih sama Mas P, ibaratnya walaupun di daerah tapi juga sudah mulai sudah mulai bersertifikat BNSP. Nah itu kan salah satu contoh kan gitu ya kan, walaupun pada dasarnya dulu kita juga nggak tahu kan apa sih manfaatnya BNSP gitu ya kan. Awalnya nggak tahu penting apa enggak. Iya kan, mungkin nggak tahu penting ya. Tapi ternyata sekarang penting. Pentingnya apa itu pentingnya? Ya kan lebih diakui ya, saya itu kan. Ya penting mas. Kursus mesti nanyain no, anak kursus. Gitu. Sekarang zaman sekarang tahu. Iya, jadi salah satu manfaatnya itu adalah bagaimana ketika kita bekerja sama lembaga pemerintah, itu pasti akan ditanyakan, ya kan, apakah institusinya ini bersertifikat BNSP atau tidak, ya kan? Iya. Kayak gitu. Terus juga kalau seandainya kita mau kerja ke luar negeri, atau segala macam, ya kan, gunakan bisa digunakan, gitu ya kan, sebagai syarat gitu ya kan, supaya kita itu dinyatakan bahwa kita ini memang kompeten di bidang yang kita geluti seperti itu.